Siapkan hati kami pagi hari ini Tuhan, menjadi hati yang subur, hati yang siap pagi hari ini. Ada benih-benih firman Tuhan yang akan disampaikan di hati kami. Dan biar kami buka hati kami selebar-lebarnya. Siap pagi hari ini, benih-Mu Tuhan ditaburkan di hati kami. Mereka percaya benih berakar, bertumbuh dan berbuah-buah. Ada buah di depan kami yang boleh memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Terima kasih, urapi kami semua Tuhan. Urapi juga hamba-Mu Tuhan, akan menyampaikan isi hati-Mu. Kuduskan perkataan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih, kami siap Tuhan pagi hari ini menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dekati firman Tuhan bersama berkata, amin. Iya, oke, shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Saya percaya setiap kita punya masalah, persoalan. Amin. Tapi kalau Bapak Ibu berkata luar biasa, jadilah menurut imanmu. Jadilah apa yang kau perkatakan. Dan pagi hari ini saya percaya Tuhan bersama dengan kita. Dan Tuhan mendengar apa yang kita katakan pagi hari ini. Kalau kita bilang kita sembuh, sembuh, percaya. Kalau kita bilang kita kuat, percaya kita kuat. Amin. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Siapa namanya? Siapa nama Tuhan kita? Jangan salah Bapak Ibu. Sebut nama Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dia Allah yang perkasa. Amin. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah masuk di bulan Oktober. Tuhan berikan tuntunannya kepada kita gerejanya. Melalui tema komunitas rohani. Tema ini bukan hanya sekedar pengetahuan Bapak Ibu. Sudah tahu Pak, ada komunitas rohani. Di gereja ada namanya live. Saya sudah tahu Pak, bukan itu yang Tuhan mau hari ini Bapak Ibu. Yang Tuhan mau di setiap kita. Kalau Tuhan sampaikan tentang namanya komunitas rohani, Tuhan mau kita semua, saya, Bapak Ibu, ambil bagian di dalamnya. Terlibat di dalamnya. Dalam godly community atau komunitas rohani. Kenapa sih sampai kita harus terlibat dalam komunitas rohani? Kenapa sih? Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik. Perhatikan, apa? Tidak baik. Kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu, tidak baik kalau kita sorangan wae. Ya, alone. Itu gak baik Bapak Ibu. Karena itulah Bapak Ibu, Tuhan ingin setiap kita terlibat di dalam namanya komunitas rohani. Jika itu Pak ada rohaninya. Banyak komunitas Bapak Ibu. Tapi belum tentu komunitas itu memuliakan nama Tuhan. Banyak komunitas di sekitar kita. Ada komunitas apa? Pencinta burung. Dia pakai kur. Rumah saya ada orang suka burung. Tiap pagi ramai Bapak Ibu. Kur. Saya nggak miara, saya senang dengar ini Bapak Ibu. Saya nggak perlu repot piara burung, tapi saya dengar suara burung dari sebelah saya. Dia pecinta burung Bapak Ibu. Masuk komunitas burung. Apalagi banyak komunitas-komunitas lain. Komunitas, iya suka sepeda, banyak. Tapi Bapak Ibu, yang harus Bapak Ibu tangkap, Tuhan mau Bapak Ibu terlibat dalam komunitas rohani. Firman Tuhan berkata, tidak baik kalau kita seorang diri saja. Tapi kalau kita ingin menjadi baik, artinya apa? Kita harus bersama-sama. Kalau kita ingin menjadi baik keadaan kita jangan sorangan wae. Ya. Tapi kita harus tergabung namanya komunitas. Komunitas jangan lupa rohani. Kenapa rohani? Nanti kita akan bahas. Kenapa sampai ada rohani penting banget Bapak Ibu. Enggak semua komunitas itu Bapak Ibu bisa membuat kita semakin maju. Buat kita semakin dekat dengan Tuhan.
Banyak komunitas, tapi enggak semuanya membuat kita maju dan di dalam Tuhan. Perhatikan, kalau komunitas rohani pun belum tentu dia membuat dia maju. Tapi minimal kita sudah tahu. Kalau kita ingin dekat dengan Tuhan, enggak seorangan wae, ingin kali kita baik, ingin juga diberkati, masuklah dalam komunitas rohani. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu, Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan sebelum menciptakan manusia, dia berkata, baiklah kita satu pribadi atau banyak pribadi. Di sini katakan kita, berarti Tuhan bicara dengan berapa pribadi. Ya, Allah kita sembah itu Allah 3 pribadi, tapi satu. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. 3 pribadi, tetapi satu. Saya kasih ilustrasi ya. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Tapi dia jadi satu kan ya? Satu kan lihatnya ya? Betul nggak ya? Ya, tapi 3 pribadi, dia jadi satu. Itu yang Tuhan mau. Kita dibuat serupa dengan gambar Tuhan, berarti apa? Kita juga esensinya makhluk memiliki, ya harus punya komunitas. Kita menunjukkan, dia pun juga memiliki komunitas di atas. Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan dia mau kita pun juga, karena kita serupa dengan gambarnya Tuhan, dia mau kita juga memiliki namanya komunitas. Bersama-sama dan menjadi satu kesatuan. Ingat dikatakan heeh. Saya takut pada bengong semua Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus masuk terlibat dalam komunitas. Sebab kita serupa dengan gambarannya Allah. Itu menjadikan kita sama seperti dia. Dan dia adalah 3 pribadi menjadi satu. Artinya apa? Dia Allah yang berkomunitas. Tapi menjadi satu. Dan Tuhan mau kita juga berkomunitas. Sejak kita terima Tuhan Yesus, kita dipindahkan dari gelap ke dalam terang. Dari bawah kutuk dosa, dipindahkan ke dalam anugerah kebaikan Tuhan. Tapi ingat Bapak Ibu, dunia ini dikuasai oleh kegelapan. Yesaya 60 dikatakan dunia dikuasai kegelapan. Dan kita walaupun kita sudah dipindahkan dalam terang, kita masih tinggal dalam dunia ini. Di mana dunia ini dikuasai oleh kegelapan. Kita di bawah kuasa kegelapan, tapi kita anaknya Tuhan. Nah kalau kita sendirian, kita nggak baik Bapak Ibu. Kenapa? Sebab dunia ini masih dikuasai oleh kegelapan. Sampai nanti waktunya dalam 1000 tahun Tuhan akan memulihkan semuanya. Kegelapan akan ditangkap, dipenjarakan, dan barulah Tuhan berkuasa. Itu nanti. Tapi saat ini, sekarang ini, dunia dikuasai kegelapan. Dan kita, anak-anak terang, tetap di bawah kegelapan. Karena itulah, kita jangan sendirian. Kita perlu namanya komunitas. Komunitas rohani, komunitas itu anak-anak Tuhan. Supaya apa sih? Ada 3 hal. Ya, kenapa kita masuk dalam komunitas rohani? Ada 3 hal ingin saya bagikan supaya kita ngerti dan gak hanya sekedar tahu, tapi ambil bagian di dalam komunitas rohani. Nanti katakan, Oke, firman Tuhan berkata Bapak Ibu di Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 42. Orang-orang yang menerima perkataannya memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Orang-orang yang menerima perkataannya. Perkataan apa itu Bapak Ibu? Ini perkataan Petrus. Kalau kita baca di atas Bapak Ibu, terus berkata, bertobatlah. Berikan dirimu dibaptis. Jadi anak-anak Tuhan dan terima anugerah. Berikan Tuhan. Ini perkataan Petrus yang disampaikan Bapak Ibu di Kisah Rasul 2 ini. Ya. Dikatakan, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah. Kira-kira 3.000 jiwa. Mereka memberi diri dibaptis. Setelah mereka mendengar perkataan Petrus untuk bertobat dan menerima Tuhan Yesus, ada anugerah Tuhan, mereka memberikan diri dibaptis.
Jadi mereka sudah dipindahkan dari gelap ke dalam terangnya. Ada 3.000 langsung Bapak Ibu. Nah setelah itu apa yang dilakukan? Ini kita mesti mengerti Bapak Ibu. Setelah mereka dibaptis, ini ayat berikutnya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan mereka dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Setelah mereka dibaptis, menerima Tuhan Yesus, mereka dikatakan mereka berkumpul dalam komunitas. Mereka nggak sendirian. Nonton berkata mereka berkumpul. Apa yang mereka lakukan? Ada 3 hal yang mereka lakukan Bapak Ibu dalam komunitas. Ini yang Tuhan mau, komunitas rohani. Ada 3 hal ini yang ingin saya bagikan supaya kita ngerti dan kita ambil bagian dalam komunitas rohani. Dan di sini ada komunitas rohani namanya Life. Disitulah kita lihat nanti ya. Jangan kemana-mana, tetap di channel yang sama. Ya. Yang pertama Bapak Ibu. Kenapa kita terlibat dalam komunitas rohani? Yang pertama dikatakan, ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dalam komunitas rohani itu ada pengajaran Bapak Ibu. Rasul-rasul. Rasul-rasul murid-murid Tuhan Yesus. Jadi mereka belajar tentang Tuhan Yesus. Tentang kerajaan Allah. Komunitas rohani itu ada pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan. Ini Bapak Ibu tangkap Bapak Ibu. Kenapa kita harus terlibat dalam komunitas rohani? Karena di situ ada pengajaran. Kebenaran. Firman Tuhan. Kenapa sih harus belajar firman Tuhan? Manusia orang berdosa. Setuju Bapak Ibu? Akibat dosa manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia dari hatinya. Firman Tuhan berkata di Markus 7. Iri hati. Keserakahan. Benci. Iya, percabulan. Itu semua dari manusia dari hati. Tapi manusia ketika terima anugerah Tuhan. Diselamatkan. Terima Tuhan Yesus. Dia sudah dipindahkan. Ada anugerah keselamatan. Tapi esensi dia sebagai anak-anak Tuhan. Ya sebagai anak kerajaan Allah. Itu perlu proses Bapak Ibu. Karena dosa masih ada pada kehidupan dia. Karena kita masih tinggal dalam dunia ini. Dalam namanya dosa. Untuk itulah perlu ada pengajaran. Supaya kita yang berdosa ini, walaupun dapat anugerah keselamatan, tapi hidup kita seutuhnya menerima kebaikan Tuhan. Melalui apa? Pengajaran firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisannya di halaman Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini firman Tuhan. Ada 4 tujuan firman Tuhan. Tulisan yang dihilangkan oleh Allah itu firman Tuhan. Ada 4 Bapak Ibu yang di sini kita bisa tangkap dari firman Tuhan yang dibagikan. Pertama, firman itu mengajar. Kita perlu diajar Bapak Ibu. Kita akibat dosa menjadi orang yang kurang ajar. Betul kan ya? Kita lagi nggak sopan sama orang tua. Kita semau maunya. Kalau perlu masuk kantor semau maunya. Kalau lagi mood ke kantor, kalau nggak mau. Tapi kan bisa seperti itu kan ya. Akibat dosa manusia dikuasai oleh egonya. Dan ego ini membuat dia semau maunya. Nggak taat. Dan sebagainya Bapak Ibu. Karena itu firman Tuhan itu akan mengajarkan dia. Seperti seorang anak dari lahir ya, bayi. Dia bertumbuh. Nah orang tuanya, terutama ibunya, ngapain terhadap anak itu? Biarin aja, biarin gue lihat tuh bertumbuh loh. Jadi anak ngasih lo. Seperti itu, mama. Enggak kan ya, pasti emak kan ngajarin kan ya. Ngajarin mungkin papa, mama. Ngajarin mungkin pegang sendok. Iya kan ya. Ngajarin lagi mungkin pegang pulpen selama ini. Kan diajarkan ya. Demikian kita juga. Akibat dosa kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah Tuhan pindahkan kita ke dalam terangnya. Itu perlu pengajaran. Untuk kembali kita kepada kemuliaannya Tuhan. Keselamatan itu gratis. Tapi esensi kita sebagai makhluk Tuhan, pribadi Tuhan. Itu perlu proses. Dan kita bagian kita. Dan firman Tuhan itu akan mengajarkan kita. Bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Kemudian menyatakan kesalahan.
Dosa membuat kita enggak peka lagi dengan kebenaran. Dosa membuat kita akhirnya jadi biasa. Orang yang sering berbohong, itu bohong sudah biasa. Betul enggak ya? Tapi orang yang enggak pernah berbohong, ketika dia berbohong sedikit aja, dia pasti akan bersalah. Tapi orang yang sudah berdosa, bohong itu sudah biasa makanannya. Ya, saya dulu punya temen ya. Dulu bapak saya lah ya. Contohnya bapak saya ya. Dulu dia belum kenal Tuhan. Ya dulu jual beli kendaraan. Ya. Selalu ngomongnya, gue untungnya sedikit nih. Gue rugi nih. Ya rugi. Itu udah biasa ngomong seperti itu. Enak aja gitu loh. Ya kayak bohong tuh kayaknya udah bukan sesuatu yang menakutkan. Udah bohong adalah dosa. Dosa ya dosa. Dosa kecil, dosa besar, sama dosa. Betul kan ya? Tapi orang yang sudah biasa dengan dosa tuh udah anggap aja enteng gitu loh. Nah untuk itulah firman Tuhan menyatakan kesalahan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Nah kita adalah anak Tuhan. Ya ada Roh Kudus yang hadir. Dan kalau kita bergumul dengan Roh Kudus dan kita baca firman Tuhan, itu akan menjadi alarm, warning. Waktu sedikit aja. Mungkin perkataan kita kayaknya sudah enggak benar. Kita perasaan bersalah. Iya apa iya? Halo? Jangan-jangan Bapak Ibu belum ini nih ya. Betul kan ya? Firman Tuhan akan menyatakan kesalahan. Karena firman Tuhan kebenaran. Kemudian, memperbaiki kelakuan. Kelakuan kita diperbaiki. Menjadi anak-anak Tuhan. Hidupnya memuliakan nama Tuhan. Perkataan kita perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Bukan lagi kebun binatang. Ada kadal, ada semut, ada cicak. Ya, tapi perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati. Haleluya. Puji Tuhan. Didik kita dalam kebenaran. Kita dididik dalam kebenaran. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Saat kita baca firman Tuhan, merenungkan, melakukan, kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Nah itu ada dalam komunitas. Rohani, jangan lupa. Gak semua komunitas ada pengajarannya. Karena firman Tuhan itu akan mendidik kita. Menyatakan kesalahan kita, perkelakuan, dan diri kita dalam kebenaran. Jadi pilihlah komunitas rohani yang ada pengajarannya. Jangan masuk komunitas yang ya pulang, bubar. Bapak Ibu. Iya, penting seru-seru aja, datang kumpul-kumpul. Lagi ada makanannya, ini dicari makanannya. Selesai, pulang. Bapak Ibu itu gak buat Bapak Ibu tumbuh dalam Tuhan. Komunitas rohani yang baik itu ada pengajaran kebenaran firman Tuhan. Karena kita orang-orang yang perlu dibenarkan, dididik, diajar. Karena dosa membuat kita rusak semuanya. Amin. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ada kebersamaan. Mereka berkumpul. Bersama-sama memecahkan roti. Berkumpul bersama-sama, bersekutu dalam Tuhan. Dan bersekutu bersama-sama dengan sesama. Anak-anak Tuhan. Komunitas rohani, komunitas yang memiliki persekutuan di dalam Tuhan dan sesama. Di situ Bapak Ibu ada kebersamaan bersama-sama. Kita membangun hubungan dengan Tuhan bersama-sama. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Bersama-sama kita bertumbuh dalam Tuhan. Pengajaran itu ya. Pengajaran gak sekedar teori Bapak Ibu. Firman Tuhan gak sekedar teori. Firman Tuhan harus dipraktekkan. Di mana dipraktekannya itu Bapak? Dipraktekannya di komunitas rohani. Bapak Ibu hanya baca, ngerti, itu ahli Taurat. Firman Tuhan tuh pengen, harus dihidupi. Harus dilakukan. Tempatnya tepat dalam komunitas. Disitulah Bapak Ibu tempatnya. Bapak Ibu mempraktekkan firman Tuhan. Pengajaran-pengajaran para rasul. Disitulah menerapkan bagaimana kasih harus diterapkan. Gue sebel nih sama Pak Hawi ini. Orang suka ngelucu, suka kelewatan lucunya. Tapi harus bilang ngajari ke Hawi. Harus mengasihi dia. Kita buang ego kita dalam komunitas tersebut.
Sehingga kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Firman Tuhan akan mengajarkan kita untuk kita, ayo berkati Pak Awi. Pak Awi suka ngetraktir, berkati Pak Awi. Komunitas adalah Bapak Ibu, kita akan bersama-sama bertumbuh. Kita bersama-sama dibina. Sama-sama kita terus dididik, dimentoring, dan dimuridkan. Di situ Bapak Ibu kita dijadikan murid. Pemuridan terjadi dalam komunitas rohani. Yang Tuhan cari Bapak Ibu di dunia ini, murid. Tuhan tinggal bersama dengan murid Bapak Ibu ketika dia di dunia ini, 3,5 tahun dia pelayanan, dia bersama dengan murid-muridnya. Tidur dengan murid-muridnya, makan dengan murid-muridnya. Dia gak di sinagoge, dia gak di bait Allah, tapi dia bersama dengan murid-muridnya. Kenapa? Sebab murid itu fokusnya dia. Orang banyak boleh ikut dia, tapi dia gak fokus dengan orang banyak Bapak Ibu. Jadi dia fokus dengan murid, 12 murid. Orang banyak hanya pengen minta berkatnya, kebaikannya. Tapi murid, orang yang mau belajar dari Tuhan. Dan akibat mereka, 12 murid ini, saya Bapak Ibu boleh menjadi anak-anaknya Tuhan. Amin. Murid inilah yang Tuhan cari. Nah, pemuridan ini boleh terjadi dalam komunitas rohani, di live Bapak Ibu. Nanti kalau masuk live Bapak Ibu, ya jadilah murid. Jangan jadi tamu. Kalau jadi tamu, datang, nyanyi-nyanyi, ada makanan, haleluya, pulang. Itu enggak bertumbuh Bapak Ibu. Tapi kalau jadi murid, Bapak Ibu itu akan di situ di mentoring. Akan dibina, dijadikan murid. Di live lah tempat pemuridan. Dan yang Tuhan cari, murid, bukan pengikut. Kalau kita jadi pengikut Bapak Ibu, yuk ubah pola pikir kita. Jadi murid. Murid orang mau terus belajar, diajar. Dan murid Tuhan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan kasih wadahnya tempat kita namanya live. Di situ kita belajar. Live, love. Bagaimana kita belajar mengasihi. Dan dikasihi. Kita belajar mengasihi orang kita sebel. Iya, jangan, gue gak mau ke live sini ah. Live sini gue gak suka ada si ibu itu tuh bawel banget tuh. Gue gak mau, gue pindah kemari. Di sini ada orang lagi, gue sebel sama dia tuh. Suka minta tolong anterin dulu, gue gak mau. Pindah lagi Bapak Ibu. Itu bukan murid yang baik. Murid yang baik dia akan siap diajar. Love akan diajarkan. Kemudian impact, berdampak. Bapak Ibu akan diajarkan untuk hidupnya berdampak. Apa yang kita miliki? Apa yang kita punya? Bagikan. Kita gak punya apa-apa nih, kita punya waktu. Bagikan waktu kita. Berdampak di dalamnya. Berdampak di situ Bapak Ibu. Kemudian fun. F-nya fun. Kita bersuka cita. Bersama-sama. Ya. Bersama-sama dengan anggota-anggota live kita bersuka cita. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita bersama-sama. Kemudian E-nya equip. Kita terus di-equip. Dibina. Dididik. Terus ditambah-tambahkan pengetahuannya. Di live itu Bapak Ibu. Ada persekutuan dalam Tuhan dan sesama. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu. Kenapa terus terlibat dalam komunitas rohani? Yang ketiga, ada doa. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu saya mendorong kalian semua untuk membuka hati kepada teman seimanmu. Dan saling mengakui pelanggaran-pelanggaranmu terhadap Tuhan. Supaya kita saling mendoakan. Dengan demikian kita akan diampuni dan disembuhkan. Doa orang benar sangat besar kuasanya, besar pengaruhnya. Di live Bapak Ibu, kita saling mendoakan. Di live kita saling mensupport. Di live kita saling mendukung. Dikatakan di sini, ya terjemahan sederhana Indonesia dikatakan ya, supaya mendorong kalian untuk berbuka hati kepada teman seimanmu. Di live lah teman-teman seiman kita sharing. Kita buka hati kita. Kita sampaikan pergumulan kita. Ya saling mengakui mungkin ada dosa, kita sampaikan. Aduh gue berdosa nih. Di live kita akan jaga kerahasiaan ya masing-masing Bapak Ibu. Di live apa yang terjadi gak pernah sampai keluar. Gak pernah bocor. Di live kita jaga. Ya satu dengan yang lain. Kita sampaikan di live itu. Tolong gue ya. Gue baru punya masalah nih.
baru gua di PHK nih. Tolong doa ya. Temannya akan mendoakan dia. Saling mendoakan. Saling mendukung. Saling mensupport. Saling membangun. Saling menguatkan. Di life rohani itu yang Bapak Ibu dapatkan. Kalau nggak ada 3 hal ini Bapak Ibu salah pilih komunitas. Pilih komunitas yang 3 hal ini ada Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu akan semakin hidup dalam anugerah kebaikan Tuhan. Amin. Jangan sendirian. Enggak baik. Tuhan bilang kan ya. Ayo bergabung dalam komunitas. Pilih komunitas rohani yang di situ ada pengajarannya. Ada firman Tuhan yang dibagikan. Kemudian ya ada kebersamaan dalam Tuhan dan sesama. Di situ kita dimuridkan. Dan ada doa, saling menguatkan, saling membangun. Amin. Di sini ada tempat komunitas rohani terbuka Bapak Ibu. Ya, untuk Bapak Ibu bisa terlibat di dalamnya. Bapak Ibu yang belum terlibat, ya nanti bisa hubungin pelayan, ya pelayan ibadah raya nih. Ya bilang nanti minta tulis datanya, saya mau tergabung di live dong, di komunitas rohani. Nanti Bapak Ibu akan dibantu, diarahkan. Bapak Ibu akan punya saudara-saudara rohani. Punya kakak rohani, punya bapak rohani, punya teman-teman yang akan saling mensupport, saling menguatkan. Sehingga tidak sendirian. Sendirian itu bahaya Bapak Ibu. Iya, kalau sendirian dekatnya dengan iblis Bapak Ibu. Sendirian tuh pikiran ngutek aja gitu loh Bapak Ibu. Iya akhirnya pikiran negatif keluar. Tapi kalau kita punya komunitas, kita akan saling membangun. Kita saling menguatkan. Kita bisa chat WA-an Bapak Ibu. Seminggu sekali kita bisa kumpul bersama-sama, ya baik onsite maupun online. Dan di hari-hari biasa kita bisa chattingan, membangun, ada firman Tuhan dibagikan. Buat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi firman Tuhan Bapak Ibu hari ini, yuk masuk dalam komunitas rohani. Masuk ke dalam life. Di situ kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Di situ kita akan semakin lebih lagi. Saya adalah orang yang produknya dari life Bapak Ibu. Dulu saya juga agama seberang, kepercayaan. Tahun 96 saya dibaptis, terima Tuhan. Ya, dan saya mulai tergabung dalam namanya komunitas rohani. Disitulah saya bertumbuh Bapak Ibu. Dulu saya awal mulanya bukan anak-anak Tuhan. Tahun 96, bulan Februari, saya dibaptis dengan istri saya. Iya, saya mulai jadi anak Tuhan. Masih bego banget Bapak Ibu. Iya, masih baru baik. Tapi saya mulai ikut komunitas. Dulu namanya Family Altar. Saya ikut di situ. Di situ saya punya teman-teman, punya gembala. Iya, rohaninya yang support saya. Mas Santo, minggu depan doa ya. Duh, gimana doanya? Doanya bisa lah Santo. Iya, oke, saya responi. Doa cuman 1 menit kelar. Iya. Iya, enggak apa-apa. Disupport terus. Minggu depan bawa firman Tuhan ya Pak Santo ya. Bagaimana ya? Apalah, dikasih bahannya, saya baca. Oke, saya bisa. Saya sampaikan kelar 3 menit. Iya, 3 menit kelar. Dalam waktu 30 menit, jadi 3 menit kelar. Tapi enggak apa-apa, saya terus disupport. Iya, Pak Santo nanti ini ya ikut ambil bagian dalam bakti sosial, ikut. Di situ saya. Bapak Ibu punya teman-teman yang mensupport saya. Sehingga akhirnya saya boleh ada tempat ini, saya boleh berdiri dan puji Tuhan. Tuhan percayakan saya boleh menjadi hamba Tuhan. Karena saya tahu Tuhan itu baik. Bahkan saya tinggalkan ya usaha saya, pekerjaan saya. Dulu saya seorang kontraktor. Ya, saya bangun rumah. Tuhan panggil, Santo, ya Tuhan cukup bangun rumah. Sekarang bangun rumah umatku. Bangun rumah umatku, bangun rohani umatku. Jadi saya hamba Tuhan sekarang. Yang saya responi apa yang Tuhan mau untuk membangun kehidupan umat Tuhan. Apa yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Saya bertumbuh dari live. Bapak Ibu, yuk ambil bagian di live. Supaya kita terus hidup dalam anugerah kebaikan Tuhan. Karena kita gak baik sendirian. Tapi kalau ingin baik, masuk dalam komunitas rohani. Ada pengajaran, ada persekutuan dengan Tuhan sama, ada doa yang saling menguatkan. Amin.
Yuk menurunkan kepala, mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Tuhan baik. Biarlah hari ini kalau kami mendengar, Tuhan sampaikan isi hati-Mu untuk setiap kami tidak sendirian. Tapi kami tergabung dalam komunitas rohani. Tuhan, terima kasih. Kami meresponi apa yang Tuhan mau. Saya akan terlibat dalam komunitas rohani. Saya akan terlibat di dalam live. Karena disitulah saya akan menerima kepenuhan, kebaikan dan anugerah Tuhan. Disitulah saya siap dimuridkan. Dan saya siap menjadi pemurid yang memuridkan jiwa-jiwa. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu. Berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Pakai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Untuk mereka menjerat kemuliaan Tuhan. Kalau mereka belum tergabung dalam komunitas rohani, dalam live atau dalam cool, Tuhan dorong mereka, gerakan mereka untuk mereka ambil bagian. Dan mereka terlibat dan mereka dimuridkan. Dan mereka siap memuridkan jiwa-jiwa lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk hari ini. Berkati firman-Mu, tanamkan di hati setiap mereka. Mbak percaya firman berakar, bertumbuh dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kuduskan, sucikan roti dan anggur yang kami akan makan dan minum. Kami percaya roti dan anggur perlambangan tubuh darah Kristus. Ketika kami nanti memakan roti dan minum anggur, kami percaya ada persekutuan yang indah dengan Engkau Tuhan. Dengan Engkau Bapa, dengan Engkau Roh Kudus. Tuhan tinggal dalam hati kami. Dan kami tinggal di dalam Engkau. Kami bersama-sama menjadi satu kesatuan. Tuhan hidup dalam hati kami. Kami hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan ampuni kami. Bapak Ibu kalau diingatkan ada dosa atau kesalahan, yuk mari datang kepada Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Bereskan Bapak Ibu pelanggaran atau dosa yang pernah kita lakukan. Bereskan. Sebelum kita menerima tubuh darah Kristus. Minta ampun sama Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Kalau dosa itu diakui. Dan minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan. Engkau mendengar hari ini anak-anak-Mu Tuhan datang. Mereka mengakui dosa-dosa mereka. Hari ini Tuhan Engkau benarkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kuduskan sucikan roti yang kami akan makan dan minum ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Rabasiki Ramaya Rawa. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Yesus Tuhan. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan kudus yang Tuhan Yesus adakan 2000 tahun lalu dengan murid-muridnya. Dan saat ini kita ada muridnya Yesus. Dan saat ini Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus dengan setiap kita. Murid-muridnya Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti, tangan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti tangan kita yang angkat tinggi-tinggi merupakan tubuh Kristus? Mari kita makannya dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan, tangan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya, jadi peringatan akan aku. Kakak cawan kata tinggi-tinggi merupakan darah Kristus. Mari kita minumnya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu katakan terima kasih. Jangan diam, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Mari kata terima kasih Bapak, jangan diam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan kami percaya Kau tinggal di depan kami dan kami tinggal di dalam Engkau Tuhan. Engkau bersama dengan kami. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati kehidupan setiap mereka. Anugerah Allah kasih Allah berlimpah daripada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Ini berkati Tuhan bersama berkata amin.